Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Inggit. Di segmen Merbabu kali ini saya tidak akan merajut, tapi kita akan bahas mengenai benang apa saja yang cocok untuk tas. Beberapa waktu yang lalu ada yang request minta dibikinkan videonya mengenai benang apa saja yang cocok untuk tas. Sebenarnya kalau untuk benang sendiri itu, kalau menurut saya ya, itu fleksibel saja. Kita bisa pakai benang apa saja yang ada di sini ya, yang lokal. Mau dari katun atau akrilik atau nilon, poli dan lain sebagainya, itu cocok saja untuk tas ya. Tapi karena di Indonesia kan iklimnya tropis, jadi panas dan berdebu ya. Mungkin baiknya lebih perawatannya akan lebih mudah jika kita pakai nilon atau poli. Nanti juga bersihinnya dan perawatannya lebih mudah. Nah, di sini saya ada beberapa jenis yang kebetulan ini bukan katun ya, jadi yang memang khusus untuk tas, yang biasanya orang pakai di Indonesia ini yang khusus untuk tas. Ya, ini hanya sebagian saja ya, sebagian kecil, dan di luar sana juga banyak sekali benang. Mungkin ada ratusan jenis benang yang bisa dipakai untuk tas. Di sini saya hanya punya segini. Jadi kurang banyak ya, masih kurang banyak. Jenis poli saja macam-macam, nilon juga macam-macam ya. Jadi seperti itu. Jadi ini hanya sebagian saja ya, teman-teman bisa cari saja, googling nanti benang lokal apa saja yang cocok untuk tas, biar mempermudah teman-teman dan menambah wawasan mengenai benang. Nah, di sini pertama-tama kita akan poli dulu ya. Ini. Jadi kalau poli itu sebenarnya banyak sekali. Di sini hanya sebagian kecil saja. Sini. Jadi ini pertama-tama kita punya ini poli rose. Jadi untuk poli rose ini teksturnya lembut. Ini 100 gram ya. Ini biasa saya pakai hakpen ukuran 5, nomor 5. Nah, seperti ini. Nah, ini lembut. Gulungannya seperti ini ya. Nah, untuk yang berikutnya ini poli Indo. Nah, poli Indo ini agak kecil, teman-teman bisa pakai hakpen nomor 3 atau 4. Kalau ingin padat tentu saja pakai hakpen yang lebih kecil ya, bisa nomor 3. Dan dia agak kilap dibandingkan poli rose, dia lebih kilap. Nah, ini juga 100 gram. Untuk harganya kalau poli Indo ini 15.000, begitu juga poli rose sama 15.000. Mungkin ada yang jual lebih murah, saya kurang tahu ya. Nanti teman-teman bisa cari saja di marketplace untuk harganya. Karena ini kebetulan beberapa ada yang koleksi lama, jadi saya tidak tahu harganya sekarang berapa. Nah, ini polyester. Jadi ini mereknya polyester. Sini, polyester. Dan ini teksturnya agak kasar ya. Kayaknya kecil. Kalau saya sih kurang suka benangnya. Kebetulan ini dikasih. Dia agak kasar, kalau bagi saya ini kalau dirajut agak sakit ya tangannya. Ini hakpennya bisa pakai hakpen nomor 3 karena dia agak kecil. Polyester. Nah, untuk berikutnya di sini ada polygas. Jadi polygas ini kilapnya kurang lebih sama dengan poli Indo ya. Ini polygas ini 10.000. Untuk polyester saya kurang tahu itu harganya, karena itu boleh dikasih. Saya juga baru tahu ada merek itu. Nah, ini polygas. Ini harganya 10.000, teman-teman bisa pakai hakpen nomor 4 atau 5 karena ini playnya agak besar. Nah, seperti ini. Ini 100 gram ya. Yang untuk polyester juga tadi 100 gram.
Ini lebih kilap dan dia teksturnya agak kasar sedikit dari Nah, sekarang kita Polyros dan lanjut Polyindo. lagi ke Cuman ini masih berikutnya. nyaman di tangan. Nah, ini benangnya lucu. Apa namanya? Ini kita sebut apa ya? Benang sembur. Benang sembur. Nah, ini Polypanda. Dia ininya teksturnya mirip nilon ya. Kilap sekali nih. Banyak orang yang suka yang kilap-kilap gini karena kalau jadi tas atau jadi sesuatu itu jadi mewah. Kalau saya kurang suka yang kilap-kilap. Jadi tergantung teman-teman saja ya, selera masing-masing. Ini untuk ukurannya dan harganya saya kurang tahu. Ini untuk hakpennya teman-teman bisa gunakan hakpen nomor 4. Karena playnya juga tidak terlalu besar ya, standar. Untuk harganya saya kurang tahu ya, dan timbangannya ini saya kurang tahu. Ini 100 gram apa 50 gram ya, saya lupa. Kalau nggak salah ini, tapi ini sama sih beratnya, mungkin 100 gram ini. Ini Polypanda, ini juga dia warnanya macam-macam ya, cuman saya nggak tahu ini masih ada apa enggak, karena ini udah lama benangnya. Nah, ini dia ada yang ini sembur seperti ini, ada juga yang polos. Ini saya punya juga yang polos tapi sudah tidak ada mereknya. Nah, ini seperti ini. Kilap dia ya, cantik. Memang kalau untuk warna-warna tertentu bagus juga sih yang kilap ya. Atau untuk bikin project tertentu yang ingin kelihatan mewah ya, bisa pakai poli yang kilap seperti ini. Jadi terlihat mewah. Kalau teman-teman ingin bikin tas pesta juga cantik ya pakai yang kilap seperti ini. Dan ini teksturnya lebih lembut ya, lembut jadi nyaman di tangan. Beda dengan nilon peniti. Kalau nilon peniti itu kalau menurut saya keras, sakit di tangannya. Nah, ini ada lagi Poly Angel. Nah, ini udah jarang mungkin ya teman-teman yang pakai. Saya beli juga nggak banyak. Ini karena saya nggak suka karena dia ada kardusnya di dalam, jadi beratnya juga ini. Nah, kalau di sini ada keterangannya itu beratnya hanya 80 gram dan meterannya itu 180 meter. Jadi kurang banyak isinya. Ini merek Poly Angel. Nah, untuk playnya juga dia agak kecil ya. Teman-teman bisa pakai hakpen nomor 4. Ini Poly Angel. Gulungannya seperti ini. Dia agak berantakan. Ini saya belinya offline waktu itu di SMK kalau nggak salah, di Sunflower ya, di Sunflower kalau nggak salah ya. Poly Angel. Untuk poli ini banyak ya, ada poli cherry. Nanti kalau misalnya ada benang yang tidak ada di sini yang saya tidak punya, poli cherry sebenarnya saya ada, cuman kebetulan saya nggak bawa. Nanti saya sertakan saja ya beberapa gambarnya, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada nilon. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, nilon peniti. Dia kilap. Banyak orang yang suka pakai ini. Cuman ini harganya lumayan mahal dan dia ada konnya ya di dalamnya, jadi berat. Kalau nggak salah ini, saya lupa ini timbangannya antara 300 gram atau 500 gram ya. Dan harganya ini sekarang 60.000. 60.000 ya. Dan dia memang kilap sih. Kalau ibu saya dulu waktu masih merajut senangnya pakai nilon. Kalau menurut saya kalau pakai gulungan yang besar-besar gini, sayang kalau nggak langsung habis ya. Jadi kalau teman-teman ingin bikin project yang besar, beli sekalian segini langsung habis, itu enak, jadi nggak ada sisa-sisa. Kalau sisa-sisa nanti bingung lagi, apalagi kalau sisanya dikit ya, bingung kombinasiinnya lagi, nanti beli lagi.
Nah untuk yang ini kebetulan dikasih, kayaknya mereknya mungkin sama ya, sama ya ini karena dikasih ini saya belum buka. Ini kalau nggak salah sih nilon atau poli ya, dia kilap. Nanti saya sertakan ya, kalau misalnya saya tahu nanti saya cantumkan namanya di bawah. Nanti saya tanya dulu sama yang ngasih ini benang apa. Nah ini yang pasti khusus untuk tas ya. Saya nggak berani buka ini, maksudnya sayang kalau misalnya saya nggak pakai, saya bisa kasih ke orang. Kebetulan nggak ngefans dengan warna, nggak begitu ngefans dengan warna pink ya kalau untuk rajutan. Nah ini yang besar, ini propilen. Propilen ini lumayan murah ya daripada nilon peniti. Ini gulungannya besar. Ini kalau nggak salah 500 gram ya. Iya ini 500 sekilo kali ya. Saya juga lupa, ini saya beli sih waktu itu di Mbak Nung. Saya beli ini, saya suka warnanya ini. Saya pernah pakai ini untuk project, tapi nggak terlalu banyak. Dia memang agak kasar teksturnya. Oh ya, untuk ini teman-teman bisa pakai nomor 4 ya untuk nilon peniti ini, hakpen nomor 4. Ada juga yang pakai nomor 3. Kalau saya sih tidak ingin menyiksa tangan saya, jadi saya pakai yang sewajarnya aja. Menurut saya ini nomor 4 hakpennya ya. Jadi tidak usah terlalu kencang-kencang, kecuali untuk tapestry mungkin bisa pakai nomor 3. Kalau untuk pakai untuk jenis tusuk biasa baiknya nomor 4 saja. Nah untuk ini propilen, dia teksturnya agak kasar ya kalau dirajut di tangannya. Kalau saya itu agak sakit, tapi saya senang kalau bikin tapestry ini pakai propilen, ini rapi hasilnya. Saya pernah ada bikin pakai propilen, nanti saya sertakan gambarnya di bawah, di atas. Ini saya bikin tas ukuran besar tapestry. Ini kalau ingin project yang besar, mendingan beli yang seperti ini aja ya, yang 500 gram atau 1 kilo, jadi langsung tidak usah beli gulung-gulungan lagi kecil-kecil, langsung mantap segini. Kalau beli yang besar-besar baiknya yang warna netral ya menurut saya, jadi nanti bisa dipakai lagi buat kombinasi yang lain warnanya. Nah ini di sini mungkin jarang orang yang tahu ya, karena ini udah jadul banget. Ini adalah benang mokasin, jadi dia playnya kecil sekali, dia seperti, dan teksturnya juga saya kurang suka, dia keras sekali, agak keras dan kayak kenur ya. Cuman kalau kenur kan kaku, kalau ini masih agak halus, masih agak lentur. Nah ini playnya kecil, teman-teman bisa pakai hakpen nomor 2 atau 3. Nah gulungannya macam-macam ya, dan warnanya juga macam-macam. Kalau mokasin ini ada yang doff, ada yang kilap seperti ini, dan ada juga yang sembur, jadi yang warna-warni. Dan gulungannya juga saya kurang tahu ini benangnya berapa. Kalau nggak salah ini lumayan agak mahal ya benangnya mokasin. Dulu saya beli itu rencananya untuk sepatu, banyak orang yang pakai juga untuk sepatu ya, tapi kesini-sini banyak yang pakai ini untuk tas juga. Seperti itu. Jadi untuk gulungannya macam-macam ya, ada yang kecil, tapi dia selalu pakai ini, pakai kon ini seperti ini. Ini saya lupa berapa gram, kalau nggak salah ini 500 gram ya. Nah, ini pasin. Saya juga ini apa namanya, kaget juga ternyata masih punya benang ini warna biru. Nah ini yang terakhir warna hijau, nah, dan benang warna biru atau benang biru kaos. dongker ya. Ini udah lama banget. Ternyata saya masih punya ada 3 lagi.
dan merah. Beberapa warna yang lainnya sudah habis. Nah ini teman-teman banyak yang bikin juga sekarang pakai benang yang tian seperti ini. Ini bisa pakai hakpen. Ini hakpen besar tentu saja ya, bisa pakai hakpen nomor 12 atau ya 12 kayaknya. Kalau 10 masih kurang besar. Dan untuk tian ini macam-macam ya teman-teman. Ada yang plainya kecil, ada yang plainya besar, ada yang standar. Jadi macam-macam. Dan untuk kaosnya itu jenis kaosnya juga macam-macam ya. Ada yang lembut, ada yang keset. Kalau yang ini kan katun ya. Jadi kalau katun ini cenderung keset. Lebih enak pakai benang kaos itu kaos yang apa ya? Aduh saya lupa. Jadi dia teksturnya agak kilap dan lembut. Jersey ya. Ya semacam itulah yang lembut gitu. Ini juga yang import banyak kaos bagus-bagus benang kaos. Nah, ini kebetulan yang lokal. Nah, jadi untuk yang saya punya segitu ya. Hanya segini. Sebenarnya kalau untuk bikin tas itu teman-teman fleksibel saja, jangan jangan terlalu fokus pada satu benang. Kita coba banyak benang saja biar kita tahu teksturnya, tahu hakpennya, tahu harganya juga, dan lama-lama kita jadi punya banyak informasi tentang benang yang bisa kita sharing ke orang lain ketika ada yang nanya. Seperti itu. Jadi ya menurut saya kalau tas juga saya pernah pakai katun Bali sih. Katun Bali Big Ply untuk tapestry. Itu nyaman. Dan milk katun juga saya sudah mulai gunakan untuk tas, dan itu hasilnya bagus ya. Dia semakin lama kita pakai tasnya, dia semakin kayak kencang gitu tasnya, tidak jadi padat tasnya kalau pakai Milko ya, menurut saya ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau ada ralat bisa komen ya di kolom komentar. Jadi cukup sekian dulu, semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan atau informasi yang saya berikan mengenai beberapa benang untuk tas. Jadi teman-teman yang baru mulai merajut tidak bingung ya milih benang yang untuk tas. Jadi cukup sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum.